Oke guys, sekarang balik lagi ke Metox episode ketiga. Setelah kemarin gue ngobrol sama Abizar dan Valdo, sekarang gue sedang bersama seorang pegiat literasi, seorang pemerhati filsafat juga sepertinya Cak ya. eh, Penggemar, Lebih ininya ilmu pengetahuan lah. iya seorang Nah, penggemar ilmu pengetahuan. Dan sekarang gue lagi ada di ini perpustakaan Cak Tarno pribadi ya. ini koleksi pribadi yang beberapa ini yang dijual. Ini luar biasa nih kayaknya, banyak banget bukunya di sini, dan bukunya tuh nggak cuma sekedar banyak tapi juga jarang banget ada gitu di pasaran biasa. Ini luar biasa nih. Sekarang gue lagi sama Cak Tarno. Gimana Cak, apa kabar Cak? Baik baik. Ah, ya. Perkenalkan, nama saya Cak Tarno. Ya, sorry saya biasa begini ya, sila kalau duduk, jadi biar biar enak. Santai aja di sini tuh, boleh lah Cak Tarno mau gimana aja, bebas lah di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Cak Tarno. Eh, Sejak 1997 saya mulai mengenal buku. Jadi diawali sebenarnya saya dari ini ya. Diawali saya jualan buku itu kan ikut orang di Kuitang. Lalu beliau adalah Yusuf, Pak Yusuf, yang kemudian Pak Yusuf itu ada di Jogja yang mempunyai Yusuf Agensi. Jadi beliaulah yang sebenarnya apa namanya yang sebenarnya menjerumuskan saya ke dunia dunia perbukuan. Untungnya di apa namanya terjerumusnya di dalam apa namanya orang menyebutnya itu peradaban. Nah, sejak 1997 saya dulu menjual buku dengan buku-buku yang dipilih oleh Pak Yusuf, yaitu buku-buku campur, buku second, terus buku-buku textbook kuliah, pengantar ilmu, pengantar-pengantar itu, dasar-dasar, dan buku-buku yang diwajibkan orang dibaca di apa namanya Kampus. di kampus ya. Pada waktu itu misalkan kayak Meriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, terus hubungan internasional, terus buku ilmu hukum Kansil, saya masih hafal itu, kewarganegaraan, buku-buku tentang membaca sastra. Kalau untuk bidang sastra, pengantar sosiologi Kamanto Sunarto dan Sujono Sukanto misalkan, saya masih hafal. Namun pada waktu itu saya berjualan di Gang Sawo stasiun UI, di mana yang jualan buku tidak cuma saya. Yang jualan buku itu banyak sekali di situ, yang tentunya menjual buku-buku yang sama. Buku-buku yang sama, terus yang dijual juga buku-buku bajakan. Jadi buku-buku pengantar-pengantar itu umumnya buku-buku bajakan. Tapi di perkembangannya buku-buku saya yang saya buku-buku jual, buku-buku bajakan itu tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena saya dengan ini belanja dengan partai kecil, sehingga cara jual saya itu masih di atas ini apa namanya lebih mahal daripada kompetitor saya. Sedangkan kompetitor saya itu lebih murah karena dia belanjanya dengan partai besar. Maka otomatis cara belanjanya juga apa namanya dengan dapat modalnya dia lebih murah. Setelah 3 tahun kemudian 2007 2020 tahun 2000 saya berkenal dengan distributor yang bernama Pak Goris Ginggut. Pak Goris Ginggut itulah yang akhirnya yang memperkenalkan saya tentang buku-buku sosial humaniora, sosial filsafat, culture studies,
buku sosial budaya, sastra, dan buku-buku yang lain itu, buku-buku umum, bacaan umum yang lain, termasuk sejarah. Tadi dari situ akhirnya saya menggeluti untuk buku-buku sosial humaniora sejak tahun 2002 lah. Berarti persisnya. awalnya sebelum 2002 itu Saya ikut orang. Enggak, Cak Tarno banyak jualan buku apa dulu sebelum? Buku-buku manajemen itu, buku-buku textbook, buku-buku iya. textbook. Tapi di tengah perjalanannya kan tidak sanggup untuk bersaing karena modal saya kecil. Sama buku-buku yang saya cari dari lapak-lapak Abu Gosok untuk buku-buku bekasnya. Dari tadi sebenarnya saya nggak fokus, Cak. Banyak banget bukunya, Cak. Dan bagus-bagus ternyata bukunya. Terus, Cak, lalu Cak Tarno ini juga pemilik toko buku Cak Tarno Iya, betul. di Barel ya? Di Barel, di Gang Sawu Stasiun UI. Jadi orang sering salah menyebut Barel dan Stasiun UI. Barel memang ada yang jualan buku, yang teman-teman dari Medan itu di Barel. Itu sebenarnya Barel itu kan sebelah rel. Yang letaknya itu adalah Pondok Cina. Nah, kalau yang tempat saya dulu itu Gang Sawu Stasiun UI. Jadi Jalan Margonda, jalan alternatif yang menuju Stasiun UI langsung ke gerbang UI. Itu sebenarnya. Dari situlah saya dari buku-buku itu. Namun jadi gini, dari mulai bagaimana saya setelah saya mengenal Pak Goris, di mana saya diperkenalkan buku-buku sosial humaniora, selalu menjadikan saya jadi penasaran. Ketika ada buku yang laris. Misalkan buku-buku buku-buku filsafat atau novel. Waktu itu awal-awal bukunya Larung yang ditulis Ayu Utami. Awal-awal Pak Goris menitipkan buku itu. Itu buku sangat laris. Kemudian bukunya Dewi Lestari novel tentang Supernova pertama. Saya bahkan Supernova pertama itu waktu itu saya dititipkan hampir 300 eksemplar sebulan penjualan saya buku itu. Cukup besar berarti ya? Cukup besar pada waktu itu. Nah, setiap buku-buku yang laku saya selalu ingin tahu tentang apa ini buku itu. Termasuk buku filsafat. Dan buku filsafat yang pernah membuat saya jadi paranoia juga, saya pernah mengalami itu. Gimana tuh Cak paranoia? Jadi buku waktu itu kalau nggak salah buku judul ontologi. Ini kok buku kok laris. Begitu saya baca ini kok membahas tentang ada ini. Tentang ada, apa itu ada? Nah, dari situlah akhirnya aku bertanya-tanya tentang itu. Apa itu ada, apa ini? Jangan-jangan ada itu karena kita pikirkan ada. Kan begitu. Akhirnya bagaimana, karena saya sendiri juga tidak mempunyai basic bukan dari keluarga yang terdidik. Saya adalah dari basic seorang buruh tani. Yang SMP saja saya tidak selesai. Tapi ketika saya ini akhirnya saya membaca itu, akhirnya dalam bacaan-bacaan itu akhirnya membuat saya selalu bertanya-tanya, apa ini ada ini? Jangan-jangan ada itu karena aku pikirkan ada. Berarti yang sebenarnya ada itu bukan karena memang dia benar-benar ada gitu waktu itu, mungkin pertanyaan Cak Tarno ya, tapi sesuatu yang fana apa gimana, Cak?
Gak bisa seperti itu juga. Aku gak punya definisi apa-apa ketika saya bicara ada. Misalkan saya mengambil contoh, misalkan ada korek. Korek ini saya taruh di sini ada. Ketika saya ambil nggak ada. Jangan-jangan ada ini karena kita ini kan ada. Kita hadirkan dia ada. Ada itu karena kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, jangan-jangan nggak ada. Nah, tapi lepaslah itu semua. Tapi yang penting intinya saya sudah melalamin seperti itu. Itu logika tingkat tinggi kan. Jadi saya sudah bisa justru dengan itu saya bisa bagaimana akhirnya saya menghargai apa itu ilmu pengetahuan. Oke. Di situ. Tadi cukup menarik, Cak, yang salah satu fakta pertama kali waktu saya ketemu Cak Tarno ya, yang saya pahami itu. Cak Tarno ini waktu itu yang ngomong Ari Putra. Bang Ari waktu itu yang ngomong. Cak Tarno ini katanya tidak lulus SMP. SMP pun nggak lulus gitu ya? Sebenarnya begini ya. Saya sampai kelas 3. Saya nggak lulus ya lulus. Jadi lulus ya lulus. Namun dalam hati saya tidak puas. Tidak puas karena? Tidak puas karena di mana saya waktu sekolah itu saya sangat tertinggal. Saya sangat tertinggal dan saya pernah bagaimana saya bisa merasakan apa yang namanya alienasi itu. Yang orang yang termasuk saya sendiri menyingkirkan diri saya sendiri yang jauh dari kelompok-kelompok kategori orang yang sekolah misalkan gitu. Ketika dalam dalam sekolah, karena apa? Karena nilai saya selalu terbelakang waktu sekolah. Sampai-sampai lulus saya itu hasil dari negosiasi wali murid dengan negosiasi antara murid dengan guru ngaji saya. Lucu kan? Jadi gimana, Cak? Saya itu mempunyai guru spiritual, guru tarekat, yang dimana guru itu juga gurunya wali murid saya. Itu guru wali kelas, mungkin guru wali kelas. Guru wali kelas ini juga jadi gurunya wali kelas saya. Iya. Guru spiritual ini. Akhirnya disitulah terjadi negosiasi. Dia bilang gini, kata guru saya Yai Matrosadi, sampeyan lulusaken Tarno. Luluskan saja itu Tarno. Kasihan nanti bapaknya nyari uang. Akhirnya diluluskan. Nah, sebenarnya dan sebenarnya akhirnya dari situ saya lulus SMP, saya ikutlah sama itu guru spiritual saya itu. Bagaimana saya belajar tentang kehidupan sama beliau. Sama beliau ini bagaimana saya itu belajar tentang kehidupan sama guru spiritual Yai Matrosadi ini. Di situ tentang bagaimana kita bisa menghargai antar sesama, kita bisa bagaimana kita tentang perbedaan, toleransi. Misalkan orang kalau misal istilah Gus Dur gitu aja kok repot misalkan. Jadi dari hal-hal yang seperti itu akhirnya Yai Mat itu mengajarkan diri saya. Bahkan sebagaimana Habermas mengatakan, saya begitu membaca Habermas misal mengatakan dalam demokrasi atau untuk mencapai konsensus itu dia harus ada kesepakatan atau ini ada konsensus kan gitu untuk mencari ini diskursus, dan dia membagi dua dalam ruang publik, misalkan public sphere sama public space gitu kan. Public space adalah ruang ini sebagai ruang tempat, sphere-nya adalah ruang diskursus tanpa ada dominasi misalkan. Nah, bagaimana ini syaratnya? Ya itu tadi, kita harus mengomunikasikan dengan jelas dan kita tidak boleh untuk menyinggung satu sama lain.
untuk menyampaikan sebuah kesepakatan. Komunikasi harus jujur, jelas, dan bla bla bla, misalkan gitu. Nah, kok kayaknya aku pernah tahu ini siapa ini dulu pernah ngajarkan saya. Tiba-tiba saya teringat oleh guru saya spiritual itu. Pada waktu itu sekitar jam 10 pagi dia menugaskan saya untuk datang ke rumah muridnya, mau meminjam mobil, ya kan, mau meminjam mobil hari Kamis ini, apakah mobilnya bisa dipakai apa enggak, kan begitu. Nah, hari ini mobilnya mau dipakai apa enggak, lalu saya berangkat. Begitu saya berangkat, ternyata beliau bilang begini, "Leh, sini deh, Leh. Aku tadi ngomong apa? Minjem mobil. Jangan begitu," dia bilang gitu. Jangan begitu. Ngomong itu harus jelas. Jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambah-tambahi. Coba tirukan saya. Bumut, dinten niki napa mobile mau dipakai? Hari ini apakah mobilnya akan dipakai? Jadi saya harus nirutin, ini ngikutin omongannya guru saya. Apakah hari ini mobilnya akan dipakai? Kalau tidak dipakai, Yai Mat mau pakai untuk minjem, pakai untuk ke Jombang. Kalau ini, jadi di situ saya diajarkan, kok kayaknya pernah ini ya. Di sini pentingnya kita untuk bicara jujur, untuk tidak dikurang-kurangi dan tidak ditambah-tambahi. Soal Yai Mat tidak membaca ini Habermas, tapi itu kan sudah ada ajaran, ada ini yang sudah tertanam di dalam diri, bagaimana kita harus ngobrol itu ya memang harus apa yang harus disampaikan, yang harus disampaikan. Biar pesan itu tuh. Iya. Nah, hal-hal yang seperti akhirnya sebenarnya jadi akhirnya ada hal-hal yang seakan-akan saya mengulang ketika saya ikut beliau. Berarti bisa dikatakan beliau itu juga seorang yang Dia itu ya apa namanya? Ya mungkin itu kan definisi kita. Iya. Dia kan nggak mau mendefinisikan itu. Orang-orang itu masa mau mendefinisikan. Definisi ini adalah definisi yang dibuat oleh kampus, oleh kelompok, oleh ini, oleh akademik kan gitu. Artinya kan begitu. Kalau ini kita bicara itu kan apakah misalkan itu kan kelompok-kelompok yang sudah terkategori, yang pada akhirnya kita juga dibingungkan oleh kategori-kategori itu sendiri. Iya, benar. Kan gitu. Benar. Wah, cukup menarik. Berarti kita balik ke cerita Cak Tarno tadi ya. Lalu yang membelakangi Cak Tarno, terus tiba-tiba kan dari awalnya Cak Tarno tertarik untuk membaca karena ketika buku itu laris gitu. Oh, Cak Tarno penasaran gitu. Lalu apa yang nge-trigger Cak Tarno untuk mulai banyak membaca dan akhirnya membentuk forum itu sendiri? Kan ya itu forum. Salah satu itu juga peran besar. Akhirnya bagaimana saya juga ikut terlibat di situ kan. Yang dimana akhirnya setelah saya menjual buku-buku sosial humaniora, ya kan, saya menjual buku-buku sosial humaniora, yang akhirnya bagaimana buku-buku tersebut itu dosen maupun mahasiswi akhirnya mampir dengan kios buku saya. Orang janjian mau kemana selalu janjian di tempat saya. Disitulah akhirnya terbangun orang untuk membuat forum diskusi 2005, di mana diskusi-diskusi itu yang saya wadahi dan saya juga yang
menginisiasi orang-orang untuk presentasi, mintain makalah yang memang karena ini yang setiap hari Sabtu di sana gitu. dipresentasikan di sana. Karena saya melihat bahwa komunitas saya itu adalah komunitas belajar, komunitas bertanya. Gak ada yang namanya kamu dosen atau mahasiswa kalau sudah masuk di situ. Semuanya sama. Setara karena di situ orang akan apa namanya, mau dosen juga akan bertanya sama mahasiswa. Iya. Di ini ketika di situ pun sebaliknya, jadi nggak ada, karena semuanya adalah itulah apa namanya, bertanya. Kenapa bertanya? Karena di situ ketidaktahuan itu, kesadaran atas ketidaktahuan itu di situ. Oke, itu diskusi yang menarik, tapi kita akan lanjutkan nanti di part yang kedua, karena kalau kepanjangan nanti saya yakin yang dengar sama yang nonton takutnya agak. Tapi agak berat ini juga. Apa yang tadi kita bicara Bermas tadi terlalu kelewat. Iya, makanya tadi saya lagi ngomong Profil Catano, tiba-tiba udah langsung sampai ke sana. Makanya saya cukup menarik nih, kayak part 2 dan selanjutnya ini akan sangat menarik. Jadi tungguin aja part selanjutnya akan dapat dalam waktu dekat. Jadi stay tune.